Oke guys, welcome back to Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Perfect World yang saat ini sudah sampai di episode 114. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, kita review sebentar ke episode minggu lalu, di mana Xiao yang hidup lagi dari kematian terus berusaha mencari jalan surgawi menuju alam atas. Tapi sayang meski sudah mencarinya kemana-mana, mantan kaisar negara batu tersebut belum juga menemukan jalan yang dituju, melainkan malah terjerumus dalam jebakan para wanita iblis yang ingin memanfaatkannya. Kemudian di episode yang akan kita bahas kali ini akhirnya Xiao diceritakan sukses menemukan titik teleportasi yang bisa membawanya terbang menuju alam atas, tempat kedua orang tuanya berada. Mampukah Xiao menembus dimensi lain tersebut dengan mudah? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy. Setelah mempelajari bertumpuk-tumpuk catatan kuno dari Aula Butian, Xiao akhirnya menemukan sebuah petunjuk yang membawanya ke titik misterius, tempat formasi teleportasi ke alam atas berada. Konon formasi tersebut mampu menyebabkan ruang dan waktu tidak teratur, hingga semua benda yang masuk tidak akan pernah bisa kembali lagi. Di tempat yang menyerupai altar kuno tersebut, Xiao mendapatkan firasat kalau istri tercintanya Peri Yuchan kemungkinan naik ke dunia atas melalui formasi teleportasi. Dalam lamunan penuh tanda tanya karena merindukan sosok wanita tercinta, kesadaran Xiao tiba-tiba saja dikejutkan kala melihat bayangan Yuchan mendadak lenyap dari pandangannya. Firasat Xiao yang mengatakan kalau Yuchan naik ke alam atas dari tempat tersebut seketika membuatnya paham kalau formasi teleportasi belum sepenuhnya lengkap. Akibatnya Xiao tak begitu yakin apakah ia bisa menembus alam atas yang tanpa batas melalui titik misterius yang ia temukan. Akan tetapi karena tekadnya terlampau kuat, Xiao tetap mencoba mengaktifkan titik kuno misterius demi mendapatkan peluang yang diharapkan selama ini. Hingga setelah Xiao menyemburkan sejumlah energi api, tanpa disangka-sangka Xiao malah mendapatkan sebuah hadiah istimewa dari Yuchan. Tulisan tangan Yuchan dengan huruf kuno yang terbang di udara ternyata menunjukkan kepada Xiao bahwa untuk menemukan tangga ke dunia atas harus melewati ujian yang cukup berat. Beberapa saat kemudian Xiao tiba di pintu gerbang benteng dewa iblis yang legendaris dan sudah terkenal sejak zaman baheula. Namun saat ini kondisinya sudah kurang terawat. Menurut batu ilahi yang menemani perjalanan Xiao, pemilik tulang tertinggi tersebut harus melewati ujian 108 tingkat terlebih dahulu, baru dianggap memenuhi syarat untuk bisa menemukan jalan surgawi menuju alam atas. Namun jika tidak mampu menuntaskan ujian tersebut, maka kemungkinan terburuk Xiao akan mati dalam benteng dewa iblis tanpa satu orang pun yang bisa menemukan jasadnya. Hingga tiba-tiba tiba-tiba saja Xiao diserang seekor monster singa buas yang muncul dari sebuah kartu misterius. Untungnya ia dengan tangkas menaklukkan binatang aneh tersebut sehingga Xiao bisa melanjutkan langkahnya untuk memasuki wilayah benteng dewa iblis jauh lebih dalam. Gerbang lain yang masih tertutup segera dibuka Xiao dengan tetap memasang sikap waspada karena ia yakin kalau binatang buas yang jauh lebih gila pasti bakalan nongol. Dan benar saja, tidak lama setelah itu Xiao berjalan melewati puing-puing bangunan yang sudah hancur. Tiba-tiba langkahnya dikejutkan dengan seekor monster singa pisiu berukuran jauh lebih besar jika dibanding sebelumnya. Baku hantam epik yang bikin bulu ketek bergidik akhirnya tak terhindarkan setelah Xiao mendapat serangan berbahaya dari monster singa berukuran jumbo. Terkaman kaki binatang buas tersebut benar-benar kuat sehingga Xiao harus sampai pontang-panting dan sesekali terlempar jauh ke belakang. Akan tetapi dalam situasi penuh tekanan tersebut, tiba-tiba saja Xiao teringat dengan perjuangan sang kakeknya yang pernah berjibaku melawan berbagai macam binatang buas demi cucunya. Masih inget kan? Ya episode-episode 30-an lah kok nggak salah.
Inspirasi ketangkasan bela diri yang diwariskan sang kakek membuat si Hao terus mampu melepaskan serangan-serangan keras kepada singa bisu. Akan tetapi pukulan dan tendangan si Hao yang bertubi-tubi ternyata belum mampu untuk membuat bisu terluka meski hanya sedikit saja. Malah yang terjadi, tubuh si Hao ditelan mentah-mentah hingga ia dan batu ilahi masuk ke dalam tubuh monster singa tersebut dengan formasi pelindung yang melingkarinya. Sempat membuat batu ilahi kesal karena kecerobohannya, si Hao justru bisa mengetahui rahasia kekuatan harta karun yang simpan dalam tubuh bisu. Sampai pada akhirnya ia ingin segera menuntaskan pertarungan dengan menggunakan formasi ranting sulur Dewi Wilau yang tak terkalahkan. Sukses menaklukkan binatang buas sekelas bisu sendirian, si Hao merasa bangga dan yakin kalau kakeknya yang ada di alam lain melihat kehebatannya yang sulit dinalar akal sehat. Sejurus kemudian ia melanjutkan perjalanan mencari tangga menuju alam atas dan sampailah si Hao di ruang misterius yang penuh dengan reruntuhan benda kuno. Si Hao yang mengamati benda-benda tersebut lantas mengambil kesimpulan bahwa para pendekar zaman dulu banyak yang gugur karena gagal melewati serangkaian ujian yang teramat berat untuk naik ke alam atas. Sementara itu batu ilahi langsung menunjukkan sebuah harta karun berupa tungku pola kuno yang merupakan artefak tingkat dewa. Tetapi sayangnya sudah banyak mengalami kerusakan. Setelah mengamankan tungku berharga yang legendaris tersebut, si Hao mendadak dikejutkan ketika melihat kalau benteng Dewa Iblis telah dihancurkan oleh kekuatan misterius yang mempunyai aura aneh. Melihat pemandangan kurang menyenangkan tersebut, si Hao tentu kesal karena hancurnya benteng Dewa Iblis bisa membuat jalan langit ke alam atas ikutan hancur berantakan. Di sisi lain, batu ilahi yang setia mendampingi si Hao mengungkapkan bahwa di sekitar tempat itu sedang memancarkan fluktuasi aneh yang mirip dengan formasi teleportasi super tingkat dewa. Hingga tiba-tiba saja si Hao menemukan benda menyerupai buku tulang yang memiliki simbol samar-samar tetapi mampu melayang di udara meski tidak mempunyai kekuatan spiritual. Simbol aneh yang diamati si Hao mengingatkannya dengan kura-kura raksasa sehingga ia menyimpulkan kalau belum lama ini ada orang yang naik ke istana tertinggi melalui benteng Dewa Iblis. Berdasarkan catatan yang diingat si Hao di buku tulang, formasi teleportasi yang diaktifkan dengan benda bersimbol aneh tersebut bisa memicu ledakan besar yang mampu menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Alhasil kini si Hao putus asa dan merasa tidak ada harapan untuk melanjutkan perjalanan ke alam atas karena jalan langit kemungkinan besar telah sirna. Tapi batu ilahi menegaskan kalau si Hao masih mempunyai secercah harapan karena benteng Dewa Iblis yang kini hancur akan kembali pulih dengan sendirinya secara ajaib. Penyebabnya karena di balik puing-puing benteng terdapat mantra-mantra kuno yang mampu diamati si Hao berkat kemampuan pupil dewa miliknya. Sayangnya proses pemulihan benteng Dewa Iblis tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 1 dekade yang tentu saja dianggap terlalu lama oleh si Hao karena ia sudah nggak sabar ingin ke alam atas. Akibatnya si Hao tak mampu lagi menunggu terlalu lama sehingga ia mengambil inisiatif untuk jalan alternatif yang bisa membawanya menemukan jalan langit. Teknik yang digunakan si Hao sukses membongkar energi misterius di tempat tersebut yang ditinggalkan 2 kakek penghuni alam Dewa Void. Berkat penemuan itulah si Hao langsung menuju sebuah hutan di luar istana awan langit yang pernah dijadikan tempat para dewa naik ke alam atas dengan memanfaatkan titik teleportasi. Hingga kemudian batu ilahi yakin betul kalau di tempat itu benar-benar ada energi yang bisa membuka jalan langit sehingga si Hao bisa naik ke alam atas seperti yang diinginkannya selama ini. Hanya saja si Hao harus memperbaiki formasi tersebut sesuai dengan arahan batu ilahi karena terdapat banyak kerusakan. Sampai pada akhirnya batu ilahi membantu si Hao mengaktifkan titik teleportasi menggunakan formasi pusat penghubung ilahi yang dilengkapi dengan teknik spiritual yang dimiliki tubuh si Hao.
Demi melindungi dunia bawah dari kekejaman para dewa alam atas, si Hao akhirnya terbang ke tempat yang ia tuju setelah melewati berbagai macam rintangan. Kepergiannya ternyata terlihat dari kejauhan oleh orang-orang terdekat seperti kakek patriark, Jing Feng, dan lain sebagainya karena teleportasi tersebut meroket ke atas langit. Perjalanan yang ditempuh si Hao lantas membawanya ke terowongan dua alam yang kelihatannya lancar jaya tetapi tanpa disangka-sangka penuh dengan rintangan yang muncul secara tiba-tiba. Dengan kekuatan sayapnya si Hao berulang kali harus menghindari serangan aneh dari dinding terowongan dua alam yang melesat secepat kilat melukai tubuhnya. Ternyata dinding terowongan tersebut bukannya menyerang, melainkan hampir hancur sehingga si Hao dan batu ilahi harus bersusah payah menghindari reruntuhannya. Sempat diminta batu ilahi untuk berhenti, tetapi si Hao memutuskan semakin melaju kencang karena bahaya yang jauh lebih besar bakal segera terjadi. Lorong gelap yang baru pertama kali dilewati si Hao benar-benar berbahaya. Sampai pada akhirnya mereka melihat retakan celah kehampaan yang diyakini bisa membawanya ke alam atas yang sulit ditembus. Hanya saja perjalanan itu terkendala reruntuhan dinding terowongan yang bahkan mampu menghancurkan kuali ilahi dan tungku pola kuno. Terlambat sedikit saja bisa membuat si Hao dan batu ilahi tidak bisa keluar hingga kemungkinan besar akan mati di tempat aneh tersebut. Akan tetapi si Hao tak mau menyerah begitu saja sehingga ia berusaha keras untuk menuju retakan celah kehampaan dengan segenap kekuatan yang dimiliki, termasuk menggunakan belati penakluk iblis. Benda pusaka hasil rampasan dari Gunung Bulau tersebut digunakan secara maksimal untuk menembus retakan celah kehampaan yang terlihat sangat ganas. Tapi di waktu yang bersamaan, orang-orang di sebuah pemukiman hutan jamur sedang sibuk beraktivitas melakukan pekerjaan masing-masing seperti membuat api dan memasak makanan. Tempat aneh tersebut dihuni para manusia yang berteman baik dengan keong-keong raksasa yang terlihat ikut membantu kehidupan manusia. Tapi sayangnya, suasana tenang di hutan jamur mendadak kacau ketika mereka mendengar suara ledakan dahsyat yang muncul di atas langit. Sontak saja penduduk di sana mencari pelindungan karena khawatir kalau yang jatuh berupa meteor yang bisa saja meluluh lantakan seluruh desa. Sampai pada akhirnya... Ternyata si Hao dan sahabatnya yang jatuh ke hutan jamur bukan meteor seperti yang dikatakan oleh para penduduk setempat. Setelah beberapa saat tersadar, si Hao dan batu ilahi masih belum tahu apakah mereka sudah tiba di alam atas atau belum. Terlebih karena batu ilahi belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Sampai pada akhirnya si Hao sejenak bermeditasi hingga merasakan aura spiritual yang sangat kuat yang belum pernah ia rasakan di dunia bawah. Energi yang berhasil dirasakan tubuh itulah yang membuat si Hao mengambil kesimpulan kalau ia benar-benar telah sukses menembus ke alam atas. Waduh guys, setelah perjalanan beratus-ratus episode ini si Hao akhirnya sampai di alam atas ya. Atau entah kitanya di prank ini guys ya. Nah, nggak tahu nih si Hao beneran nyampe di alam atas atau enggak. Karena kalau kita lihat di preview episode 115 tuh ya, si Hao bakal ketemu lagi sama Dewi Willow dan bakal terjadi seperti baku hantam seperti biasanya. Waduh, ini si Hao emang nggak ada henti-hentinya ya. Setiap episode baku hantam terus, nggak capek apa sutradaranya, sedikit relax gitu kayak ya. Ya udah ya, percintaan kayak apa gitu kayak BTTH gitu kan gemes gitu ada medusanya atau Solen gitu ya kan kayak ada Xiaonya gitu ya udah ya pokoknya kita tungguin aja episode 115 minggu depan hanya di Cakra Diva. Kalau gitu Rama di sini pamit, bye bye.